Perkenalkan, nama saya Wilmaranata Maranata Sinuraya, NPM 2315 030040. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi inovatif dalam pembelajaran abad 21. Hari ini saya akan membahas 3 pendekatan pembelajaran yang sangat penting dan inovatif dalam dunia pendidikan, terutama di era digital seperti sekarang ini. Ketiga pendekatan itu adalah pembelajaran diferensial, blended learning, dan flipped classroom. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya membantu guru dalam menyampaikan materi secara efektif, tetapi juga memberi pengalaman pembelajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Kenapa penting? Karena setiap anak itu unik dan pendidikan seharus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Kita mulai dari yang pertama, apa pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi pembelajaran adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan siswa. Artinya, guru tidak hanya menyampaikan materi secara seragam, tetapi memperkembangkan perbedaan antara siswa. Misalnya, siswa yang sudah menguasai materi bisa diberikan tugas proyek yang menantang, sementara itu siswa yang masih kesulitan bisa diberi bimbingan tambahan atau materi penguatan. Dengan cara ini, semua siswa tetap bisa berkembang tanpa merasa tertinggal atau bosan. Jadi, diferensiasi bukan berarti pembedaan dalam arti negatif, tetapi memberi ruang bagi semua siswa untuk tumbuh sesuai prestasinya. Selanjutnya, mari kita bahas blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah model pembelajaran yang menghubungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau online. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga melalui berbagai platform digital seperti Google Classroom, Zoom, atau bahkan WhatsApp. Misalnya, guru bisa menjelaskan materi secara langsung di kelas, lalu memberikan latihan atau video pembelajaran tambahan yang bisa diakses siswa di rumah. Kelebihnya, pembelajaran jadi lebih fleksibel, siswa bisa belajar sesuai waktu dan kecepatan masing-masing, serta mengulang materi jika belum paham. Bagi guru, blended learning membuka banyak peluang untuk menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang memperkaya proses belajar. Yang ketiga adalah flipped classroom, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kelas terbalik. Di model ini, proses belajar dibalik menjadi pelajar tradisional. Siswa justru mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, biasanya dalam bentuk video atau modul digital. Lalu saat di kelas, waktu digunakan untuk diskusi, tanya jawab, atau latihan sosial. Kelebihan guru, biasanya langsung fokus pada bagian yang sulit karena siswa sudah punya gambaran dari pembelajaran, gambaran dasar dari pembelajaran mandiri sebelumnya. Waktu kelas pun lebih produktif karena digunakan untuk memperdalam pemahaman, bukan sekedar mendengarkan pembelajaran. Lalu apa para guru dalam pendekatan ini? Guru tetap menjadi tokoh utama, tetapi bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan perancang pengalaman belajar yang menyenangkan. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru perlu mengenal karakter siswa dengan baik. Siapa yang cepat tangkap, siapa yang perlu dibantu, siapa yang lebih suka bekerja dengan visual, atau siapa yang lebih suka diskusi. Guru menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan profil siswa. Dalam blended learning, guru harus kreatif dalam membentuk dan memilih materi digital yang relevan dan mudah dipahami. Materi online yang disiapkan tidak boleh membingungkan siswa, melainkan harus memperkuat pembelajaran. Dalam flipped classroom, guru perlu menyusun materi yang menarik untuk dipelajari secara mandiri. Bisa merubah video pembelajar yang singkat, ringkas, dan suatu dengan kurikulum.
Bayangkan di suatu kelas ada siswa yang sangat cepat memahami belajar dan yang sedang saja. Dan ada juga yang sering tertinggal karena kesulitan belajar atau tak terpaksa lingkungan di rumah. Kalau kita menggunakan satu cara yang sama untuk semua siswa, pasti akan ada yang merasa bosan atau justru tertinggal. Disinilah ketiga pendekatan ini bisa membantu dengan pembelajaran diferensiasi. Guru bisa memberi tugas berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan blended learning, siswa bisa belajar lagi di rumah jika belum paham. Dengan flipped classroom, waktu tetap muka bisa digunakan untuk menyelesaikan kualitas belajar secara langsung. Ketiganya saling melengkapi dan memberikan fleksibilitas dalam proses belajar. Untuk guru, mari kita harus belajar dan membuka diri pendekatan-pendekatan baru karena dunia terus berubah, begitu juga dengan kebutuhan siswa kita. Dengan mencoba strategi seperti diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom, kita sedang membantu anak-anak untuk belajar dengan cara yang paling cocok untuk mereka. Untuk para orang tua, mari kita dukung proses belajar anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Berikan ruang semangat agar mereka tidak belajar sendiri dan mereka bisa belajar mandiri, aktif dan bertanggung jawab atas proses belajar sendiri. Akhir kata, saya percaya bahwa pembelajaran yang baik bukanlah hanya yang seragam untuk semua, melainkan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Dengan menggunakan strategi inovatif seperti diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom, kita bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan efektif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.